Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Rombel 2 ingin mempresentasikan hasil pengerjaan soal ujian akhir semester Manajemen Proyek Teknologi dan Informasi dengan mengambil topik Proyek Perluasan Layanan Excel Home PT Excel Axiata Tbk. Oke, sebelum itu saya perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 1 Rombel 2, yaitu yang pertama ada Jalu Adi Wiguna dengan NIM 53024200028. Selanjutnya, Atika Dewi Setiani dengan NIM 53024200028. Sinta Dewi Kurniawati dengan NIM 53024200029. Rafliada Setiawan dengan NIM 53024200030. Dan yang terakhir ada Setia Budi Arif Prabowo dengan NIM 53024200032. Maaf, di sini ada kesalahan untuk NIM-nya. Oke, selanjutnya masuk ke pembahasan. Pada soal yang pertama, bisa dilihat di sini soal yang pertama dengan kasus di antara hal vital dalam manajemen proyek adalah penanganan risiko dan ketidaktentuan atau uncertainty, sebagaimana telah disampaikan bahwa selama durasi proyek dari Oktober 2021 sampai dengan Februari tahun 2022 terdapat 4 kondisi yang menuntut penyesuaian semua elemen proyek, yaitu yang pertama, per November 2021 semua material naik 1% dari harga yang direncanakan di baseline karena momen politik negeri. Yang kedua, pada tanggal 2 sampai 5 November tahun 2021 terjadi bencana nasional yang membuat rangkaian tes proyek terhenti di durasi tersebut. Yang ketiga, per 1 Desember 2021 pendanaan proyek baru 60% dari total dana, dan yang terakhir per 2 Januari tahun 2022 proyek diminta untuk selesai pada tanggal 30 Januari tahun 2022. Berdasarkan hal-hal di atas, konfirmasikan jawaban Anda terkait pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut, yaitu yang pertama, berapakah total nominal dana proyek yang Anda manage? Apakah jumlahnya tetap sama dengan baseline, tengah proyek per 2 Januari tahun 2022, dan di akhir proyek tanggal 30 Januari 2022? Tunjukkan cost overview proyek di 3 kondisi tersebut. Jika beda nominalnya, apa alasannya? Atau jika sama nominalnya, apa alasannya? Jika benar, menurut Anda, nominalnya harus konsisten atau berubah? Tolong konfirmasikan semua poin ini. Oke, untuk yang pertama, berapa total nominal dana proyek yang Anda manage? Untuk total nominal proyek yang kami manage, di akhir proyek ada bisa dilihat di sini totalnya 809.574.425 dengan baseline cost-nya adalah 1 miliar. Kemudian sebelum adanya 4 kondisi resiko, di sini untuk cost dengan baseline-nya tetap sama. Namun pada tengah proyek dan akhir proyek, karena sudah terdampak akibat 4 poin di atas, terutama pada 2 resiko, yaitu per November tahun 2021 semua material naik 1% dari harga yang direncanakan di baseline karena momen politik negeri, dan juga yang kedua pada tanggal 2 sampai 5 November tahun 2021 terjadi bencana nasional yang membuat rangkaian tes proyek pada periode tersebut menjadi terhenti, serta mengakibatkan harus digantikannya dengan lembur yang berbeda untuk penggajian dengan kerja biasa, sehingga terjadi perbedaan antara total nominal dana dengan yang di tengah proyek dan di akhir proyek. Bisa dilihat di sini untuk di tengah proyek total nominal dana yang dikeluarkan itu ada Rp89.574.425, sedangkan di sini berbeda dengan seluruh baseline cost, yaitu 1 miliar. Dan untuk yang di akhir proyek juga sama, totalnya ada Rp809.574.425, yang mana di sini juga berbeda dengan di baseline cost-nya, yaitu 1 miliar, bisa dilihat di sini. Kemudian masuk ke soal nomor 2.
dalam rangka menangani keempat poin di atas A sampai D, berapa rupiah kan total cost variance yang muncul? Tunjukkan cost overruns, laporan akhir proyek Anda. Berapakah rincian variance untuk setiap resource, work, dan juga material yang terlibat? Apa sumber daya manusia dan material yang paling terdampak di kendala ini? Mengapa dipilih resource itu, tidak yang lain? Apa pertimbangannya? Kemudian lebih besar mana total variance cost pada sumber daya manusia atau work dengan sumber daya material? Berapa jumlah total rupiahnya masing-masing? Jelaskan klarifikasi Anda untuk semua pertanyaan di poin ini. Oke, untuk total varian cost-nya bisa dilihat di sini, di akhir project di cost overruns. Untuk total varian cost-nya ada min 190.425.575 rupiah dengan varian cost pada material bisa dilihat di sini untuk tiap-tiap material di sini ada cost variance, bisa dilihat sendiri ya. Untuk yang work-nya untuk sumber daya manusianya di sini ada project manager, programming, tester dan lain sebagainya. Bisa dilihat di sini ada cost variance-nya diakibatkan karena adanya lembur dan juga kenaikan harga barang tadi ya. Lanjut ke soal yang lain. Lebih besar mana total varian cost pada sumber daya manusia atau work dengan sumber daya material? Untuk sumber daya cost dengan material lebih besar yang di sumber daya manusia karena jumlah material yang paling terdampak pada sumber daya material dengan sumber daya manusianya itu lebih besar di sumber daya manusia, yaitu min 57.150.000, sedangkan untuk di materialnya hanya 450.000. Jadi lihat di sini ya. Ini yang paling besar dikarenakan jumlah lemburnya paling banyak, yaitu dengan jumlah lembur 21 jam. Kemudian masuk ke soal yang ketiga. Secara durasi waktu, tunjukkan rincian variance untuk setiap sumber daya manusia yang terlibat. Pada resource overview Anda, tunjukkan siapa saja sumber daya yang cenderung tidak terpengaruh oleh 4 poin A sampai D di atas. Apakah semua resource mengalami kenaikan waktu kerja atau sebaliknya? Sampai tengah proyek, siapa saja resource yang belum selesai pekerjaannya, apakah dia diperlakukan lembur overtime? Berapa total rupiah overtime masing-masing resource? Tunjukkan datanya dan jelaskan. Oke, pada resource overview, yang paling tidak terpengaruh dengan adanya 4 poin di atas adalah helpdesk dan juga tester. Di mana yang pertama untuk helpdesk dikarenakan tidak dikenakan waktu lembur akibat adanya bencana nasional. Yang kedua ada tester, tidak dikenakan juga waktu lembur akibat bencana nasional juga. Dan yang kedua untuk tester sendiri waktu pelaksanaannya adalah di akhir, yaitu pada bulan Februari, sehingga pada tengah proyek di sini untuk tester belum melakukan pekerjaannya. Kemudian juga bisa dilihat di sini untuk di resource sheet. Nah, untuk tester dan helpdesk di sini tidak dikasih lembur, yang artinya tidak berdampak pada yang diakibatkan karena adanya
karena adanya ini bencana nasional seperti itu. Kemudian tidak semua resource mengalami kenaikan waktu, kecuali semua resource mengalami kenaikan waktu atau lembur, kecuali helpdesk dan juga tester seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian di sini bisa dilihat untuk dana masing-masing resource sebagai berikut, yaitu di sini ada project manager, ada programming, ada tester, ada network analyst, ada network designer, dan juga di sini ada juga helpdesk, teknisi jaringan, dan juga teknisi komputer. Sekian dari saya, lanjut ke pengerjaan pembahasan soal nomor 2 yang akan dijelaskan oleh Jalu Adiwiguna. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan terkait soal UAS nomor 2 ya. Oke, mohon izin share screen. Baik, soal nomor 2 di sini adalah yang pertama itu apa yang dimaksud dengan project yang over budget, sertakan referensi yang saya gunakan untuk mendefinisikan ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan project yang over budget. Di sini saya mengutip dari sebuah website yaitu projectorsa.com dan judul artikelnya yaitu What to Do When a Project Starts to Run Over Budget. Nah, di sini definisi yang dijelaskan over budget itu ialah ketika budget yang telah ditentukan dan disusun pada daftar rencana ketika diimplementasikan hasilnya tidak sesuai dengan yang telah disusun, alias budget yang diperlukan jauh di atas ekspektasi yang sudah direncanakan, sehingga over budget itu dapat terjadi. Nah, itu untuk soal 2A, terus jawaban untuk soal 2B di sini, apakah project yang ditangani sampai paruh durasi tergolong over budget? Apa alasannya? Tunjukkan argumentasi Anda melalui keterangan grafik. Nah, di sini project yang ditangani sampai paruh durasi menurut saya tidak tergolong sebagai project yang over budget ya. Karena kan di sini nilai ACWP, total ACWP-nya di sini selama paruh durasi itu lebih kecil daripada BCWP-nya. Di mana selisihnya cukup tinggi juga, bahkan bisa dikatakan lebih baik. Hal ini dikarenakan kenapa ACWP-nya lebih kecil, berarti nilai biaya yang seharusnya dikeluarkan menurut nilai dalam proyek itu lebih kecil gitu. Jadi secara aktualnya yang dikeluarkan itu lebih kecil daripada yang direncanakan. Hal ini mungkin disebabkan oleh pekerjaan yang lebih banyak dapat dikerjakan daripada yang sudah ditentukan gitu. Jadi bisa dikatakan lebih awal lah gitu. Tapi hal di sini yang perlu dikoreksi sebenarnya ada di BCWS-nya ya. Ini sebenarnya BCWS-nya terlalu tinggi dan ini masuknya di nanti pembahasan di behind schedule. Seharusnya ini lebih kecil dari ACWP jika mau digolongkan sebagai project yang tidak mengalami over budget. Namun mungkin di sini ada kesalahan dalam penginputan atau entry data terkait dengan overtime work dan lembur dan lain-lain itu, jadinya terjadi pembengkakan seperti ini. Mungkin nanti akan dibahas juga di evaluasi. Nah, terus untuk jawaban selanjutnya, schedule variance di sini
schedule variance dalam paruh durasi dalam proyek ini itu lebih sampai tengah proyek itu hanya sebentar, saya perhatikan dulu. Nah, untuk schedule variansinya itu di sini minus 147.240.000 yang mana menunjukkan bahwa paket pekerjaan yang telah terlaksana lebih cepat dari jadwal yang direncanakan. Untuk perhitungan schedule variance ini terdapat rumusnya, yaitu CV atau itu tadi sama dengan BCWP min BCWS. Nah, di sini didapatkan hasil dari BCWP dan BCWS-nya itu tadi variansinya sebesar minus 147.240.000 gitu ya. Nah, jadi bisa dikatakan proyek yang digarap selama paruh durasi ini tidak over budget, dikarenakan ya dari keterangan yang sudah saya sampaikan tadi. Terus yang 2C, di sini pertanyaannya adalah apakah yang dimaksud dengan proyek yang behind schedule, sertakan referensi yang Anda gunakan untuk menjelaskan ini. Di sini mengutip dari sebuah jurnal di Unstrat dengan judul dengan judul seminar usulan metode Net Value untuk analisa kinerja. Nah, di sini ada apa yang dimaksud dengan untuk apa yang dimaksud dengan behind schedule. Nah, behind schedule itu juga dikatakan sebagai proyek yang terlambat, yang mana waktu dilaksanakannya proyek dalam menangani proyek melebihi waktu yang telah direncanakan. Hal ini dapat terjadi karena adanya penyimpangan dari perencanaan, entah itu perencanaan biaya, entah itu perencanaan dari jadwal yang sudah direncanakan. Nah, mungkin itu aja untuk definisi dari behind schedule yang dapat saya jelaskan, dan juga untuk selanjutnya untuk 2C akan dijelaskan oleh Rafli Ada Setiawan selaku rekan saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin melanjutkan jawaban. Soal 2D, yaitu apakah proyek yang Anda tangani sampai paruh durasi tergolong behind schedule? Apa alasannya? Tunjukkan argumentasi Anda melalui keterangan grafik AJWP, BCWP, BCWS, SF, dan CV. Proyek yang ditangani sampai paruh durasi tergolong tidak behind schedule dikarenakan dari grafik faktor efisiensi kinerja yang dilaksanakan dalam menyelesaikan pekerjaan sampai paruh durasi mampu mencapai target pekerjaan yang telah direncanakan. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai SPI yaitu 0,81. Untuk perhitungan SPI selama paruh durasi dapat dihitung sebagai berikut. SPI yaitu sama dengan BCWP dibagi BCWS. Untuk soal nomor 3A yaitu sudah berapa persen serapan dana proyek sampai saat ini? 2 Januari 2022. Masing-masing berapa rupiah yang terserap di biaya material. Dan
sumber daya manusia. Tunjukkan data pendukungnya. Serapan dana proyek sampai tanggal 2 Januari 2022 adalah 66%. Yang mana masing-masing total dana yang diserap di biaya sumber manusia adalah 299.930.000, yang mana itu merupakan hasil dari penjumlahan dari aktual cost resource material. Dan total dana yang diserap pada dana manusia. Dan total dana yang diserap pada dana material adalah 233.724.425.000. Dengan data pendukung ini bisa dilihat. Yang selanjutnya adalah nomor 3B. Apakah capaian proyek sesuai dengan rencana? Tunjukkan data pendukungnya. Sampai berapa rupiah akumulasi dana yang menyimpang dari rencana pertanggalan ini pada pekerjaan atau biaya apa saja yang menyimpan? Kenapa bisa melenceng? Jelaskan perhitungan Anda. Capaian proyek tidak sesuai dengan rencana dari jadwal. Dari cost variance totalnya juga, yang mana akumulasi dana yang menyimpang dari rencana pertanggal ini adalah 190.425.575. Semua work variance berarti semua task mengalami penyimpangan kecuali subtask 117, yaitu finalisasi rencana proyek dengan work variance-nya adalah 0 jam. Sedangkan untuk cost variance-nya sendiri semuanya mengalami penyimpangan dari rencana. Alasannya yang pertama karena durasi proyek selesai lebih cepat dibandingkan dengan yang direncanakan. Dan penyesuaian gaji yang sulit untuk dirubah karena kontrak kerja yang sudah disetujui. Untuk perhitungan variasinya sendiri tergantung pada cost variance atau work variance. Jika cost variance maka perhitungannya adalah cost variance sama dengan cost dikurangi baseline cost. Sementara untuk work variance perhitungannya adalah work variance sama dengan work dikurangi baseline work. Selanjutnya untuk 3C, sampai saat ini proyek berjalan lebih cepat dari rencana ataukah lambat? Tunjukkan data pendukungnya. Penyimpangan durasi pada pekerjaan apa saja? Jelaskan perhitungan Anda. Sampai saat ini proyek berjalan lebih cepat. Di seluruh task terdapat varians kecuali pada subtask 117 yaitu finalisasi rencana proyek. Sementara itu untuk subtask lain terdapat lebih sedikit pekerjaan yang dijadwalkan untuk tugas daripada yang direncanakan semula, biasanya bernilai negatif pada work variance. Berikut tabel work variance yang bernilai lebih cepat. Untuk perhitungan work variance sendiri adalah work variance sama dengan work dikurangi baseline work. Mungkin itu saja dari jawaban saya. Selanjutnya untuk Setia Arif dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin share screen. Baik, melanjutkan dari pertanyaan dari teman saya yang sebelumnya. Selanjutnya yaitu 3D, dengan segala penyimpangan tersebut, estimasikan berapa lama lagi atau durasi proyek akan selesai. Tunjukkan data dan hasil perhitungan Anda. Baik. Nah, di
sini terlihat dengan adanya penyimpangan tersebut, lama durasi akan selesai adalah kurang 358,88 jam lagi. Hal tersebut dapat dibuktikan rumus perhitungan remaining work-nya, yaitu work dikurangi actual work, sehingga didapatkanlah hasil tersebut. Kemudian lanjut pada soal 3E, juga berapa rupiah lagi dana yang dibutuhkan atau forecast cost to complete FCTC untuk menyelesaikan sisa pekerjaan. Tunjukkan data dan hasil perhitungan Anda. Nah, untuk perhitungannya sendiri, untuk perhitungannya sendiri yaitu dengan adanya penyimpangan tersebut, besar dana yang dibutuhkan lagi untuk menyelesaikan proyek tersebut yaitu sebesar kurang lebih 108.380.168,29 rupiah. Hal tersebut dapat dihitung dengan rumus perhitungan forecast cost to complete atau VCTC, yaitu dengan rumus sebagai berikut. BCWS dikurangi BCWP, kemudian per CPI. Nah, BCWS yaitu sebesar 790.300.000 rupiah dikurangi 921.440.000 rupiah per CPI-nya yaitu sebesar 1,21. Nah, untuk CPI-nya sendiri, CPI merupakan BCWP per ACWP. Nah, jadi BCWP-nya 921.440.000 rupiah per 760.708.609 rupiah, sehingga didapatkanlah CPI. Kemudian hasil dari perhitungan tersebut yaitu didapatkan 108.380.168.29 rupiah. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh Sinta. Silakan Sinta. Terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja. Sebentar. Langsung saja melanjutkan soal nomor 3F. Jadi perkiraan total biaya proyek atau estimation at completion sampai akhir berapa? Jadi berapa selisih total dana proyek dengan yang direncanakan? Perkiraan total biaya proyek atau estimation at completion sampai akhir yaitu sejumlah 825.565.084 rupiah. Dan untuk selisih total dana proyek dengan yang direncanakan yang diperoleh dari baseline cost sejumlah 1 miliar dikurangi dengan estimation at completion tadi yaitu $825.565.084 sama dengan jadi total selisih total dana proyek dengan yang direncanakan yaitu sejumlah 174.434.000
Rp1.916. Dan untuk soal nomor 4, kesimpulan kami dalam mengelola proyek, kesimpulan yang pertama, secara keseluruhan, tolak ukur keberhasilan manajemen proyek yang pertama yaitu biaya yang dikeluarkan tidak melebihi biaya yang direncanakan. Kemudian, proyek yang di-manage dapat selesai dengan tepat waktu, yang mana hasil dari proyek yang telah dilaksanakan memiliki fungsi seperti yang telah direncanakan dan menghasilkan kualitas yang baik. Dan untuk penetapan parameter keberhasilan proyek pada tahap perencanaan juga sangat penting. Ini memberikan patokan ukuran kinerja proyek yang akan dikerjakan nantinya. Parameter ini nantinya harus diketahui oleh project manager, klien, dan semua stakeholder sebagai acuan melaksanakan proyek. Dan untuk kesimpulan yang kedua, berdasarkan tolak ukur tersebut, kelompok kami merasa tidak ada yang perlu dievaluasi karena biaya yang dikeluarkan tidak melebihi dari biaya yang direncanakan dan waktu yang digunakan untuk menyelesaikan proyek juga tidak melebihi waktu yang telah ditentukan. Dan karena ini merupakan proyek khayalan, artinya untuk kualitas proyek tidak atau belum dapat diketahui. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menjelaskan mengenai soal manajemen proyek teknologi dan informasi. Sekian dari kelompok 1 Rombel 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.